Mengusung tema thriller dibalut dengan aksi kriminal, No Exit mengeksplorasi kisah tentang insiden penculikan. No Exit sendiri adalah film yang diangkat dari sebuah novel karangan Taylor Adam pada tahun 2017. Dan film ini disutradarai oleh Damien Power, dan naskah ini ditulis oleh Andrew Barrer dan Gabriel Ferrari. Film yang berdurasi 1,5 jam ini menyuguhkan kisah tentang seorang pecandu narkoba Darby Throne yang diperankan oleh Havana Roslu, yang harus menyelamatkan seorang anak dari penculikan yang terjadi saat badai salju di sebuah pondok peristirahatan. Film yang memanfaatkan latar yang minim ini cukup menegangkan, di mana kita disuruh berpikir siapa penculik sebenarnya. Oke, tidak usah berlama-lama, sebelum kita lanjut, gue mau kasih warning dulu kalau video ini mengandung full spoiler. Film dibuka dengan percakapan beberapa orang di sebuah ruangan yang dimana itu adalah sebuah pusat rehabilitasi narkoba. Darby merupakan salah satunya. Saat itu Darby mendapat giliran untuk menceritakan kisah hidupnya. Tapi di sana dia mengatakan bahwa rehabilitasi tersebut merupakan omong kosong dan tidak akan berdampak pada dirinya. Karena sebelumnya ia sudah 7 kali keluar masuk pusat rehabilitasi, tapi tak ada satupun yang berhasil menghilangkan ketergantungannya pada narkoba. Di tengah pembicaraan, Darby pun mendapat telepon dari Joe dan ia mengabarkan bahwa ibunya Darby sedang dirawat di rumah sakit Lakeview karena menderita aneurisme otak dan akan menjalani operasi. Joe pun memberi nomor telepon Devon, kakaknya Darby, tapi ketika ingin menelpon sang kakak, para petugas di pusat rehabilitasi melarangnya karena itu melanggar aturan. Darby pun pergi dengan penuh kekesalan. Pada malam harinya, Darby mengetuk kamar Jet, teman rehabilitasinya, untuk meminjam HP. Di sana Darby mengancam Jet jika ia tidak mau meminjamkannya, maka Darby akan melaporkannya kepada petugas. Karena semua pasien rehabilitasi dilarang membawa alat komunikasi. Akhirnya Darby pun bisa menghubungi sang kakak, tapi sang kakak justru marah dan ia tidak mau menjadi penjamin Darby untuk keluar dari pusat rehabilitasi itu. Dan telepon pun dimatikan. Darby pun berpikir bagaimana ia bisa keluar dari pusat rehabilitasi itu dan menemui ibunya di rumah sakit. Akhirnya dengan modal nekat, Darby memulai aksi kaburnya dengan mencari obeng dan palu di gudang untuk membobol mobilnya yang terparkir di luar gedung. Dengan hati-hati Darby menyelinap keluar dan berhasil menyalakan mobilnya. Di dalam mobil, Darby pun masih sempat mengambil sabu-sabu yang ia sembunyikan, dan ia pun langsung menggas mobilnya pergi menuju Southwide. Selama perjalanan, Darby masih berusaha menghubungi sang kakak, tapi tidak ada jawaban. Tidak lama terdengar ada pesan masuk, Darby pun langsung menghentikan mobilnya. Dan ternyata itu adalah pesan dari sang kakak. Di sana dikatakan kalau Darby tidak usah datang karena kedatangannya akan memperburuk keadaan. Darby yang galau pun mengeluarkan sabu dari celananya dan ia masih berpikir apakah ia harus menggunakannya. Di tengah lamunannya, Darby dikagetkan dengan suara ketukan dari luar kaca mobil. Dan ternyata itu adalah polisi patroli. Ia menanyakan apakah Darby baik-baik saja dan menyarankan Darby agar tidak melanjutkan perjalanannya karena badai salju baru saja dimulai. Tapi Darby berkata ia harus menemui ibunya di rumah sakit dan sang polisi pun memberikan saran untuk menepi sejenak di pusat pengunjung sampai badai mereda. Akhirnya Darby pun memutuskan untuk pergi ke pusat pengunjung sampai badai usai sebelum ia bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Setibanya di pusat pengunjung ada 4 orang yang ada di sana, yaitu Ed dan istrinya, Sandy, Lars dan Ace. Darby yang baru saja tiba langsung melihat sekelilingnya dan langsung menanyakan di mana toiletnya kepada Ed dan Sandy yang sedang duduk berdua. Ed pun langsung menunjukkan kalau toiletnya ada di balik peta. Darby pun langsung berjalan ke sana, tapi ternyata toilet perempuan sedang direnovasi. Dan Darby pun masuk ke toilet laki-laki setelah memastikan tidak ada orang di sana. Di dalam toilet, Darby membuka kembali pesan yang dikirim kakaknya. Membaca pesan itu membuat ia merasa sedih dan Darby pun mengeluarkan sabu dari saku celananya. Dan ia masih berusaha menahan diri agar tidak menggunakannya. Scene berpindah pada Darby yang sedang melamun sambil menuangkan beberapa bungkus gula ke dalam kopinya. Darby kembali melihat HP-nya dan menanyakan apakah ada wifi di sana. Sandy mengatakan tidak ada wifi dan Ed yang baru datang dari luar mengatakan bahwa ia mendapatkan sinyal HP ketika di bawah pohon. Darby pun langsung keluar dan berusaha untuk mendapatkan sinyal. Di tengah usahanya tiba-tiba ia mendengar suara wanita dari sebuah mobil van. Darby pun mendatangi mobil tersebut dan berusaha mencari tahu. Ia mengintip ke dalam mobil dan melihat seorang anak yang diikat dan dilakban mulutnya. Darby pun sangat kaget. Ia berusaha membuka pintu mobil van itu tetapi semuanya terkunci.
Kemudian Darby langsung memfoto plat mobil itu dan berjanji akan menolong anak perempuan tersebut. Darby masih berusaha menghubungi 911, tapi karena badai, ponselnya pun jadi tidak berfungsi. Darby masuk ke dalam mobil dan dari sana ia melihat seseorang dari kaca spionnya. Ternyata itu adalah Ed. Ed menanyakan apakah Darby mendapatkan sinyal, karena ia begitu lama di luar. Darby pun mengatakan bahwa ada barangnya yang tertinggal di mobil, dan setelah itu mereka masuk ke dalam. Dengan kewaspadaan, Darby berusaha menemukan siapa pemilik mobil van tersebut. Ia mengamati raut muka orang-orang yang ada di situ, tapi ia tidak menemukan kejanggalan. Untuk mengisi kegabutan, Ed mengajak semua orang bermain kartu. Semua orang duduk dan permainan pun dimulai. Selama permainan, peserta boleh bertanya apapun pada peserta lainnya, dan di sana diketahui kalau Ed adalah seorang mantan marinir dan Sandy adalah seorang perawat. Selama permainan, Darby terus bertanya untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan mengetahui siapa penculik di antara mereka. Kecurigaan Darby pun tertuju pada Lars, karena Lars punya kecenderungan emosi yang tidak stabil. Darby pergi ke toilet dan berusaha mengirim informasi ke polisi. Namun pesan yang dikirimnya gagal karena tidak ada sinyal. Lalu Darby menyelinap keluar dengan membuka papan dinding kamar mandi dan ia segera pergi diam-diam ke mobil van yang terparkir di luar. Kemudian dengan obeng yang ia bawa, Darby langsung mencongkel mobil tersebut dan berusaha menyelamatkan anak perempuan tersebut. Saat Darby berusaha menolong anak tersebut, Darby melihat gelang yang dipakai Jay. Gelang tersebut merupakan gelang yang biasa dipakai oleh pasien rumah sakit, yang berarti Jay sedang dalam perawatan. Dan tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke dalam mobil dan ternyata itu adalah Lars. Lars datang ke mobil untuk melihat kondisinya Jay. Ia mengatakan pada Jay bahwa ia akan baik-baik saja. Lars tidak menyadari kalau ada Darby yang sedang bersembunyi di sana. Darby berniat melawan Lars, namun ia membatalkan rencananya karena ia melihat kalau Lars membawa pistol di celananya. Lars yang lupa membawakan makanan untuk Jay pun kembali ke ruangan untuk mengambil beberapa cemilan. Hal itu pun dimanfaatkan Darby untuk keluar dari mobil. Darby pun meninggalkan Jay dan berjanji akan menyelamatkannya. Lars kembali ke mobil dan saat ingin mengeluarkan kunci dari sakunya, tanpa sengaja Lars menjatuhkan kunci itu. Di sana ia melihat ada jejak kaki seseorang dan Lars pun langsung melihat ke dalam mobil dan mendapati Jay masih terikat dengan tali. Lalu Lars pun mengikuti jejak kaki tersebut dan jejak itu tertuju ke toilet wanita yang di dalam. Di sana ia melihat ada Darby dan Ash yang sedang berciuman. Ternyata itu adalah trik Darby untuk menghindari Lars. Darby kemudian menceritakan kejadian yang ia lihat kepada Ash. Ia mengatakan kalau Lars telah menculik seorang anak kecil dan menyembunyikannya di mobil van di luar. Ash dan Darby pun mengatur rencana untuk menyelamatkan Jay yang berada di dalam mobil van. Darby pun berjalan keluar dan masuk ke dalam mobil dan di sana ia membuka lakban yang menyekap mulut Jay. Jay pun menangis sembari menanyakan di mana para laki-laki yang sudah menculiknya. Darby pun kaget mendengarnya ternyata bukan cuma Lars pelakunya. Saat ia melihat keluar van, ternyata Lars dan Ash adalah komplotan penculiknya. Lars dan Ash berjalan menuju van untuk menangkap Darby. Tapi di sana Darby sudah tidak ada, hanya ada Jay yang masih terikat. Ash dan Lars pun bersepakat untuk mencegah Darby masuk ke dalam agar rahasia mereka tidak terbongkar. Lars yang melihat Darby sedang bersembunyi di dekat pohon di belakang toilet pun langsung mengejarnya. Ash kemudian masuk ke ruangan untuk mencegah kecurigaan Ed dan Sandy. Ash pun langsung berjalan menuju toilet belakang dan langsung mendorong pistolnya ke Darby. Di sana Ash langsung mengambil HP Darby dan langsung menghapus pesan yang dikirim ke 911. Lalu Ash mengancam Darby agar tidak memberitahukan hal yang terjadi kepada siapapun. Ed yang terlihat mulai curiga kepada Lars pun menanyakan di mana Darby berada. Lars pun bilang kalau Darby di luar. Ed yang tampak tidak mempercayai Lars pun langsung keluar untuk memastikan semuanya. Sandy yang juga merasa khawatir kepada Darby pergi mencari Darby ke belakang. Di sana ia menemukan Darby sedang bersama Ash. Sebelum meninggalkan Darby, Ash mengancam agar tidak mengacaukan semuanya atau dia akan membunuh semua orang. Sandy pun bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Darby pun bilang kalau ia bisa mengatasinya. Ed yang tidak menemukan apapun di luar kembali ke dalam dan semua pun berkumpul di sana. Ed yang memiliki latar belakang marinir pun tampak mulai mencurigai Ash. Ed bertanya kepada Darby apa yang terjadi kepada ayahnya. Lalu Ash yang takut jika Darby mengatakan yang sebenarnya justru menjawab semua pertanyaan Ed. Dan itu membuat Ed jengkel. Jay yang masih ada di dalam mobil van berusaha melepaskan ikatan tangannya dengan pisau yang ditinggalkan Darby di mobil. Dan Jay pun berhasil keluar. Lars dan Darby yang melihat Jay keluar dari mobil tampak khawatir dan panik. Lars pun langsung bergegas keluar dan tak lama Darby pun langsung pergi ke belakang disusul dengan Ash. Lalu tiba-tiba Darby pun langsung menghantam muka Ash dengan palu di tangannya.
Namun ia kalah kuat dengan S. S langsung membanting Darby ke lantai dan mencekik Darby dengan kuat. Lalu tiba-tiba Lars masuk dan S pun melepaskan tangannya dari Darby. Lars mengatakan kalau Jay kabur dan pergi ke jalur pendakian dan mereka harus segera menemukannya. S pun memaksa Darby ikut agar ia bisa meyakinkan Jay. Sebelum pergi, Darby mengambil kunci mobil van S yang terjatuh saat S akan membunuhnya tadi. Mereka pun langsung pergi menelusuri jejak kaki Jay yang ada di salju. Di tengah perjalanan, Darby berusaha kabur dan tanpa segan S melepaskan tembakan dari pistolnya. Untungnya tembakan itu meleset. Ed dan Sandy yang sedang berada di dalam pun mendengar suara letupan senjata tersebut. Dan Ed pun langsung memeriksanya. Dan ia menemukan Jay yang pingsan di luar. Darby pun berhasil kabur dari S dan Lars dan langsung masuk ke dalam pusat pengunjung. Darby pun langsung mengatakan kalau S dan Lars adalah penculiknya. Dari luar, S meminta kepada Ed untuk menyerahkan Jay kepadanya dan mereka akan pergi dari sana. Tapi Ed menolak, ia berusaha untuk melindungi Jay. S beralibi kalau Jay sedang sakit dan mereka memiliki obatnya di dalam mobil. Ed pun menawarkan kepada S agar memberikan obat itu dan ia akan mendapatkan kunci mobilnya kembali. Namun setelah perdebatan panjang dan tidak menemukan kesepakatan, S akhirnya mengambil jerigen berisi bensin yang sedari tadi dibawa oleh Lars dan langsung menuangkannya ke sekeliling bangunan. Sandy yang mulai ketakutan menyarankan agar ia menyerahkan Jay kepada S dan Lars. Namun Ed tetap menolak saran tersebut. Lalu tiba-tiba Jay sadar dan langsung memanggil Sandy dengan nama Nyonya Laurie. Hal tersebut pun membuat bingung dan kaget Ed dan Darby. Jay mengatakan kalau Sandy adalah perawat yang selama ini merawatnya di rumah. Dan pada saat peristiwa penculikan tersebut Sandy ada di sana. Dan dari situlah diketahui bahwa sebenarnya Sandy juga merupakan bagian dari komplotan yang menculik Jay. Dan keberadaan Sandy di sana adalah untuk mengantarkan obat Jay kepada penculik tersebut. Lalu tiba-tiba dengan cepat Sandy langsung menyemprotkan cairan lada ke mata Darby serta langsung menyingkirkan kursi dari pintu dan membiarkan S dan Lars masuk ke dalam. Sandy pun langsung menyuntikkan obat yang dibawanya kepada Jay. Dan di sana terkuak kalau tujuan S dan Lars sebenarnya berbeda, yaitu mereka tidak berniat meminta tebusan dari orang tua Jay, melainkan akan menjualnya ke keluarga baru. Sandy yang sedari awal merencanakan penculikan agar mendapatkan uang tebusan saja pun merasa bersalah. Ia tidak ingin hal buruk terjadi pada Jay. Ed yang masih tidak percaya dengan apa yang dilakukan Sandy, ia menatap Sandy dengan penuh kekecewaan. Sandy meminta S untuk tidak melakukan hal buruk terhadap Jay. Namun tiba-tiba S justru menembak pistol ke arah Ed dan Ed pun langsung tewas. Lalu Sandy yang mencoba melawan S justru tewas juga akibat tembakan yang dilontarkan S. Lalu kemudian S mendatangi Darby dan langsung memakuk tangan Darby ke dinding agar Darby tidak kabur. S pun langsung menghampiri Lars yang terkena semprotan lada dan membawanya ke kamar mandi. Darby pun memanfaatkan situasi yang ada dengan meminta Jay untuk mengambil martil yang ada di sudut ruangan untuk mencongkel paku yang tertanam di tangannya. Belum sempat mencabut paku yang ada di tangannya, S tiba-tiba datang dan memperlihatkan pesan dari HP Darby yang bilang kalau ibunya sudah meninggal. S meminta Darby menyerahkan kunci mobil van miliknya atau jika ia menolak, ia akan memakuk tangan Jay juga. Akhirnya Darby pun memberitahu S kalau kunci itu ada di salju di depan pintu kamar mandi. S pun memberikan pistol yang ia pegang kepada Lars dan memintanya mengawasi Darby dan Jay selama ia mencari kuncinya. Setelah S pergi, Darby menyuruh Jay untuk mematikan lampu karena ia yakin kalau Lars tidak akan mampu melukai Jay. Di saat yang sama untuk memberinya ketenangan, Darby pun mengkonsumsi sabu yang ada di sakunya dan langsung mencabut paku yang menancap di tangannya. Di tempat lain, polisi ternyata sedang menuju ke TKP setelah menerima pesan yang dikirimkan oleh Darby sebelumnya. Pistol di tangan Lars pun berhasil direbut oleh Darby. Mendengar suara kegaduhan dari dalam, S pun langsung masuk setelah mendapatkan kunci mobilnya. Dengan mesin paku tembak di tangannya, S meminta Darby untuk melepaskan Lars. Namun dengan tiba-tiba Jay memukul tangan S dan tanpa sengaja mesin paku itu pun meluncur tepat ke dahi Lars. Kejadian tersebut membuat S sangat syok dan terguncang. Dengan hati-hati S mencoba membawa Lars ke mobil, namun tanpa sengaja Lars yang sudah kehilangan keseimbangan terpeleset dan paku di dahinya pun langsung menembus ke dalam otaknya. Dan Lars pun langsung tewas seketika. Dengan penuh amarah, S menembak paku secara membabi buta ke arah mobil yang dikendarai Darby dan Jay, sehingga mobil pun hilang kendali dan menabrak tiang listrik di depannya. S yang masih dipenuhi amarah membakar bangunan di sana dan berusaha membunuh Darby untuk menghilangkan jejak. Tak lama polisi datang dan S berpura-pura meminta pertolongan kepada petugas. Dengan mesin tembak yang ada di tangannya, S bersiap untuk menyerang polisi tersebut. Namun dari dalam mobil tiba-tiba Darby langsung menembakkan tangan S. Melihat Darby menggunakan pistol dan menembakkannya, polisi tersebut menganggap Darby adalah ancaman dan berbahaya.
Sehingga tanpa pertimbangan polisi tersebut langsung menembak Darby dan peluru tersebut mengenai perut Darby. Darby pun langsung terkapar tidak berdaya bersimbah darah. S pun langsung memanfaatkan situasi tersebut dengan mengambil pistol dari tangan Darby dan menembakkannya ke polisi tersebut. Melihat Darby yang sudah lemah tak berdaya, S berniat menghabisinya dengan menembakkan pistol di tangannya ke arah Darby. Namun nasib baik masih berpihak pada Darby. Ternyata peluru pada pistol itu sudah habis. S pun membuangnya dan langsung mengambil mesin paku dan berjalan menuju polisi yang meringis meminta tolong. Tanpa belas kasih, S langsung menembakkan paku-paku itu ke polisi dan polisi tersebut pun langsung tewas seketika. S pun menodongkan pistolnya ke kepala Darby dan siap untuk menembakkannya. Namun tiba-tiba Darby menusuk leher S dengan obeng yang ada di tangannya. Dan S pun tewas. Dengan sisa tenaga yang ada, Darby mendatangi mayat petugas polisi dan meminta pertolongan pada petugas lain melalui walkie-talkie yang ada di saku polisi tersebut. Dan di akhir film terlihat Darby yang sudah berada di panti rehabilitasi bersama rekan-rekan rehabilitasi lainnya, dan di sana petugas memanggil Darby karena ada pembesuk yang datang. Siapa disangka itu adalah sang kakak, Devon, yang datang untuk menjenguk Darby. Dan film pun berakhir. Dan itulah alur cerita dari film No Exit. Semoga kalian terhibur dengan pembawaan alur cerita dari kami, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar agar channel ini terus berkembang dan semakin bersemangat menghibur kalian dengan konten-konten film lainnya.